akan datang itu adalah Allah yang berbelas kasih, dan itu sudah diungkapkan dengan berbagai macam proses persiapan kelahiran Yesus. Pemilihan nama Yohanes itu juga adalah Allah yang berbelas kasih, dan bagaimana mulut Zakaria terbuka dan Elisabet itu bisa mengandung, itu juga menunjukkan kepada Allah yang berbelas kasih. Jadi Tuhan yang kita nanti-nantikan, Mesias yang kita nanti-nantikan itu jelas-jelas bukanlah Mesias yang digambarkan oleh banyak orang, tetapi Mesias yang berbelas kasih. Natal tinggal 1 hari 2 hari lagi, tetapi kembali lagi pewartaan akan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Allah Putra yang berbelas kasih ini juga tetap harus diwartakan. Ada banyak orang yang sekarang ini memikirkan untuk liburan, memikirkan untuk acara, tetapi juga kita diundang untuk memberikan kesempatan dan mempersiapkan batin kita supaya kita siap untuk merayakan misa Natal ataupun misa malam Natal. Semoga peringatan, reminder yang diingatkan oleh kitab suci hari ini mengingatkan pada kita apa sih yang masih kita perlu siapkan untuk menyongsong Allah yang berbelas kasih. Kalau Zakaria dan Elisabet sudah diubah, apa yang telah berubah dalam hidup kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu. Saudara-saudara terkasih, hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022 kita berada di penghujung untuk merayakan hari Natal. Bacaan hari ini akan mengingatkan pada kita bahwa Natal itu membutuhkan pemersiap, butuh persiapan tetapi juga membutuhkan pemersiap. Dalam proses seperti inilah orang itu tidak berubah menunggu kalau Natal sudah tiba, tetapi orang itu mulai berubah ketika mereka menyongsong Natal. Marilah kita bawa setiap intensi dan doa-doa kita di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dengan rendah hati kita akui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah itu Bapa yang Maha Baik, yang mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, kedatangan putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran putramu dengan hati yang suci, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh, ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang datang tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Refren, dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu
Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya pada orang-orang yang bersahaja. Referen. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya ia beritahukan pada mereka. Referen. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan terkasih, renungan kita hari ini akan berbicara tentang reminder, pengingat. Reminder tentunya tidak asing bagi kita ya, terutama pada bulan-bulan November, bulan-bulan Desember, kita itu mulai membuat agenda untuk tahun depan ya. Kalau yang bos-bos itu agendanya adalah mencari hari kerja. Kalau yang karyawan itu adalah mencari hari libur, berbedanya di situ ya. Nah, dan tentunya kita mulai memasukkan agenda begitu padatnya sampai kemudian kita tahu agenda itu sudah terisi sampai Desember tahun 2023. Nah, namun kadang-kadang walaupun kita itu sudah membuat reminder, entah itu di HP kita atau di laptop kita atau di tablet kita itu kadang-kadang masih membutuhkan orang untuk mengingatkan. Karena reminder biasanya itu akan dibuat reminder 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya itu baru ada reminder, atau satu hari sebelumnya baru ada reminder. Tetapi kita kadang-kadang membutuhkan orang-orang yang mengingatkan pada kita akan program-program kita, rencana hidup kita, dan akan apa yang harus kita kerjakan. Beberapa orang itu disebut sebagai sekretaris, tetapi beberapa orang lain itu disebut sebagai orang yang betul-betul fokus terhadap agenda. Nah, tentunya orang-orang yang fokus kepada agenda ini, kepada reminder ini adalah orang-orang yang betul-betul tahu detail-detail apa yang terjadi, bukan hanya sekedar tahu sepintas selalu, tetapi detail-detailnya tahu apa yang terjadi. Nah, ini dalam hal soal karya, di dalam hal sederhana juga sama. Ketika anak-anak itu mendapatkan tugas dari gurunya, besok yang dipersiapkan ini. Siapa yang menjadi reminder? Adalah orang tuanya, ibu atau ayahnya, mengingatkannya, nih besok disiapkan ini, dan diceknya. Nah, hidup seorang reminder ini luar biasa, karena orang ini adalah orang yang fokus dan tahu apa yang dipersiapkan untuk sebuah kegiatan atau sebuah tugas. Dan di dalam kitab suci, kita mengenal figur Yohanes Pembaptis. Ya. Figur Yohanes Pembaptis itu kita dengarkan pada awal masa Advent, dan juga sekarang ini kelahirannya kita dengarkan juga pada akhir menjelang hari Natal. Yohanes artinya adalah Allah yang berbelas kasih. Jadi, pilihan nama Yohanes sebagai seorang reminder akan penyelamat ini mau menunjukkan pada kita bahwa yang di reminder itu bukan soal Allah yang akan datang sebagai hakim, Allah yang akan datang sebagai orang yang
berkuasa, tetapi diingatkan lagi adalah bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang berbelas kasih, dan itu sudah diungkapkan dengan berbagai macam proses persiapan kelahiran Yesus. Pemilihan nama Yohanes itu juga adalah Allah yang berbelas kasih. Dan bagaimana mulut Zakaria terbuka dan Elisabet itu bisa mengandung, itu juga menunjukkan kepada Allah yang berbelas kasih. Jadi Tuhan yang kita nanti-nantikan, Mesias yang kita nanti-nantikan itu jelas-jelas bukanlah Mesias yang digambarkan oleh banyak orang, tetapi Mesias yang berbelas kasih. Natal tinggal 1 hari 2 hari lagi, tetapi kembali lagi pewartaan akan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Allah Putra yang berbelas kasih ini juga tetap harus diwartakan. Ada banyak orang yang sekarang ini memikirkan untuk liburan, memikirkan untuk acara, tetapi juga kita diundang untuk memberikan kesempatan dan mempersiapkan batin kita supaya kita siap untuk merayakan misa Natal ataupun misa malam Natal. Semoga peringatan, reminder yang diingatkan oleh kitab suci hari ini mengingatkan pada kita apa sih yang masih kita perlu siapkan untuk menyongsong Allah yang berbelas kasih. Kalau Zakaria dan Elisabet sudah diubah, apa yang telah berubah dalam hidup kita? Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita sampaikan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga di akhir persiapan masa Advent ini kami semakin menyadari bahwa Engkau datang untuk menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami melalui Putra-Mu. Semoga hati kami yang mengalami situasi sulit, hati kami yang masih belum terbuka, menemukan harapan bahwa Engkau Allah yang akan menolong kami, yang akan berpihak pada kami, dan akan membantu kami dalam menyelesaikan segala perkara yang kami hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang akan pulang ke tempat masing-masing ataupun mereka yang sedang liburan. Semoga masa-masa Natal ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkumpul sebagai satu keluarga, menemukan kegembiraan sebagai satu keluarga, dan sekaligus bersyukur kepada-Mu atas segala berkat. Berikanlah kesempatan pada mereka juga untuk merayakan Natal dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga setiap kehadiran anak membawa sukacita dan kegembiraan bagi kami orang tua, siapapun anak itu dan bagaimanapun misi yang akan dikerjakan oleh anak itu. Semoga kami sebagai orang tua menerima setiap kelahiran sebagai sebuah berkat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hari sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi untuk kepentingan kita maupun kepentingan saudara-saudari kita. Demikianlah ya Bapa doa dan permohonan yang kami haturkan kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami haturkan roti dan anggur ini sebagai persembahan bakti kami. Semoga Engkau sudi menerimanya, supaya kami dapat merayakan kelahiran Yesus Kristus penebus kami dengan hati yang murni. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudariku terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada hari datang untuk menyambutnya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Allah Bapa, sumber kedamaian, kami sudah Kau segarkan dengan sakramen-Mu yang memberikan kedamaian kepada kami. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putra-Mu, sampai kami Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas keluarga hidup dan karya kita, serta persiapan Natal kita dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah.